Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina Putri Maisa dari kelas BI Project. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang form processing dan form validation. Apa itu form processing? Yang pertama, form merupakan salah satu fitur terpenting di sebuah web, yang sekaligus paling kompleks karena melibatkan banyak hal, mulai dari perancangan form, desain tampilan, proses penerimaan data, validasi inputan form, hingga penyimpanan data hasil form ke dalam database. Untungnya Laravel sudah menyiapkan berbagai komponen untuk memudahkan kita dalam mengelola form. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara pembuatan form. Yang pertama yaitu buka file root pada web dan tambahkan kode program sebagai berikut. Setelah itu, buat metode index pada mahasiswa controller.php. Setelah itu, buat file pada view dengan nama form pendaftaran.play.php, lalu tambahkan kode program seperti berikut. Kemudian akses pada web browser Anda, maka tampilan form tersebut akan seperti ini. Terdapat judul pendaftaran mahasiswa, lalu terdapat name, nama lengkap, email, jenis kelamin, laki-laki perempuan, jurusan, alamat, dan juga button daftar. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang request object. Jika form sudah tersedia, kita bisa lanjut membahas bagaimana cara mengirim data inputan form ini agar bisa diproses oleh Laravel. Yang pertama, buat root terlebih dahulu untuk alamat. Dengan mengetikkan kode program sebagai berikut. Setelah itu, modifikasi file mahasiswa controller dengan mengetikkan kode program seperti berikut. Setelah itu, tambahkan kode request $request di dalam argumen metode proses form merupakan tipe hint khusus yang dipakai Laravel untuk menerapkan teknik yang disebut sebagai dependency injection. Lalu langkah berikutnya yaitu akses metode ini dengan cara mengisi form dengan data sembarang lalu klik submit. Maka tampilannya akan seperti berikut. Inilah isi dari request object. Cukup banyak data yang tersimpan, salah satunya tab plus request yang berisi parameter. Di dalamnya bisa terlihat semua nilai inputan form. Proses request ini sebaiknya menjadi hal pertama yang Anda lakukan untuk sekedar memastikan bahwa nilai form memang sudah diterima Laravel. Di dalam controller, variabel request inilah yang akan kita pakai untuk mengambil nilai inputan form. Laravel menyediakan berbagai cara, salah satunya dengan menulis nama inputan form sebagai properti dari variabel request. Berikut format dasar penulisannya. $request. Lalu untuk langkah selanjutnya, modifikasi isi metode proses form menjadi seperti berikut. Ketikkan kode program sebagai berikut. Setelah itu, buka pada web browser Anda, maka tampilannya akan seperti berikut. Untuk selanjutnya yaitu post request dan CRFS token. Kita sudah bisa mengakses nilai form, namun inputan form tersebut dikirim menggunakan metode get. Metode get di sini sebaiknya dipakai untuk form yang mengambil sesuatu atau get dari database, seperti form pencairan. Untuk form yang mengirim data dengan tujuan diinput ke dalam database atau memiliki data sensitif seperti password, sebaiknya memakai metode post. Untuk mengubah form pendaftaran agar diproses dengan metode post, kita perlu modifikasi beberapa baris kode program. Yang pertama yaitu nilai atribut metode dari tag form yang ada di dalam form pendaftaran.play.php harus diubah menjadi post. Seperti kode program berikut, form action URL //
proses form, tutup kurung, method post. Yang kedua yaitu modifikasi root dari root get menjadi root post. Ketikkan kode program seperti berikut. Lalu akses halaman atau indeks, input beberapa data sembarang, lalu klik submit. Maka tampilannya akan seperti berikut. Akan tampil halaman error 419, page expired. Error ini disebabkan karena jika form dikirim menggunakan method post, Laravel butuh sebuah CSRF token. CSRF token adalah singkatan dari cross-site request for query, yakni sebuah celah keamanan dengan cara mengirim form yang nilainya sudah dimanipulasi. Cara untuk menggunakan CSRF token ini sangat sederhana, yaitu tambahkan perintah @CRSF pada kode program berikut. Input beberapa data ke dalam form, lalu submit. Untuk yang terakhir yaitu validator class. Alur bahasan form processing dan form validation sebenarnya sudah selesai, di mana kita telah mempelajari cara mengirim data form, membuat validasi, menampilkan pesan error, dan repopulate form. Semua proses ini dilakukan secara langsung dari metode request dan validate. Sebagai alternatif, proses validasi bisa juga dibuat menggunakan validator class, yakni sebuah vget yang berada di Illuminate support/vget/validator. Kelas validator dipakai jika kita ingin memiliki kontrol lebih terhadap setiap proses yang terjadi. Salah satunya yaitu membuat pesan error sendiri. Untuk langkah yang pertama yaitu buat root baru. Kita buat root baru ke dalam web.php. Ketikkan kode program seperti berikut. Lalu modifikasi nilai atribut action dari tag form di dalam view form pendaftaran.blade.php. Ketikkan kode program sebagai berikut. Lalu tambahkan metode proses form validation. Setelah itu, mohon maaf, di baris 14 saya menjalankan metode validator make yang hasilnya ditampung ke dalam variabel validator. Variabel validator di sini akan berisi sebuah objek dari validator class itu sendiri. Sebagai argumen pertama dari metode validator, make adalah hasil dari pemanggilan request all. Metode request all mengembalikan sebuah asosiatif array yang berisi pasangan nama inputan form beserta nilainya. Nilai inilah yang akan divalidasi oleh validator kelas itu. Sebagai argumen kedua, diisi dengan asosiatif array dari syarat validasi. Penulisan array ini sama persis seperti syarat validasi pada contoh kita yang menggunakan request validate. Untuk argumen ketiga berupa asosiatif array yang berisi pesan error. Sebagai key dari array ini adalah nama syarat validasi dan nilainya berupa teks dari pesan error yang ingin ditampilkan. Di dalam teks ini kita bisa mengakses beberapa keyword khusus seperti atribut yang nantinya akan diganti dengan nama inputan form, size yang akan diganti dengan syarat, jumlah karakter, serta max dan min yang nantinya akan berganti dengan angka maksimum dan minimum dari syarat validasi itu sendiri. Sebagai contoh, jika syarat required untuk inputan NIM tidak terpenuhi, maka pesan error yang tampil adalah NIM wajib diisi. Atau jika syarat max 58 dari inputan nama terlewati, maka pesan error yang tampil adalah nama maksimal berisi 50 karakter dan seterusnya. Kita bisa menambah pesan error lain sesuai keinginan kita. Untuk langkah selanjutnya yaitu akses form pada web browser Anda, maka tampilannya akan seperti berikut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.